Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik baginya.
Sebab Engkau Tuhan yang layak, Tuhan kami puji, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Sebab karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan lebih lagi Tuhan untuk memuji, meninggikan, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus melalui puji-pujian kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian kami Tuhan boleh bertata, Engkau Tuhan boleh bertata Tuhan atas pujian kami Tuhan, dan Engkau boleh disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya boleh memberikan kekuatan bagi kami Tuhan ketika kami sedang mengalami kelemahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan lebih lagi, yang siap kita melambaikan tangan di hadapan Tuhan kita. Kita mau menaikkan pujian kita mau katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita kembali. Kita mau dengar-dengaran akan firman-Nya. Pagi hari ini biarlah kita mau melekat dengan hati Tuhan supaya kita dapat mengerti apa yang ingin Tuhan kehendaki atas hidup kita. Kita mau naikkan pujian kita mau katakan, lekatkan hati kami Tuhan Yesus, melekat dengan hati-Mu Yesus. Katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Bagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan sejalan dengan
Bapa di surga, kami melekat kepadamu Tuhan. Kami tidak berani berjalan sendiri. Situasi yang semakin sulit, banyak orang yang mengalami kebuntuan, kesulitan, ketakutan Tuhan. Kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Engkau yang membuat kami bisa berdiri seperti ini. Kami bisa datang, kami bisa memuji-muji Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami lemah tanpa Engkau, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah lewat hamba-Mu yang masih banyak belajar, masih banyak kekurangan, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang akan tolong dan semuanya akan berjalan dengan baik. Berkati jemaat-Mu yang mendengar, berkati hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Semua sehat ya, sekarang selalu kalau ketemu orang yang diutamakan sehatnya. Puji Tuhan, sehat ya. Saya sudah berusia 67 tahun, bisa seperti ini, menurut saya anugerah Tuhan yang luar biasa. Pertama, saya berterima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan saya untuk belajar menyampaikan renungan firman Tuhan. Seperti biasa, saya kalau membawa renungan selalu saya selipi dengan kesaksian hidup saya. Pagi ini saudara yang terkasih, tetap ya tema besarnya adalah karakteristik ilahi. Dan subtema saya ambil lilin kecil. Mungkin saudara bingung gitu ya, kok enggak nyambung gitu. Tapi nanti mungkin nyambung ya, mungkin pada akhirnya nanti nyambung. Saudara yang terkasih, ada renungan singkat ya di renungan harian, saya bacakan demikian, lilin kecil, ya. Judulnya begini, lilin kecil. Ketika aliran listrik padam, tiba-tiba padam di malam hari, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan segera ya mencari lilin untuk penerangan darurat. Ketika lilin dinyalakan, kita akan segera melihat cahaya terang yang keluar dari lilin tersebut dan kegelapan pun terusir. Saudara yang terkasih, keadaan dunia saat ini boleh dibilang semakin gelap. Seperti gelapnya malam ketika tiba-tiba listrik padam. Dan yang dibutuhkan dunia adalah seberkas cahaya terang dari orang-orang yang mau menjadi seperti lilin kecil. Memberi terang untuk orang-orang yang mengalami kegelapan. Sebuah lilin dapat menerangi sekelilingnya dengan melelehkan dirinya. Membakar dirinya sehingga ada nyala api yang memberikan terang. Saudara terkasih, demikian juga hidup kita. Saat kita berkomitmen menjadi terang bagi sekeliling kita, maka kita akan merasa sakit. Kita akan merasa dikucilkan saat kita akan menjadi terang bagi orang lain, bagi rekan kita, bagi teman-teman kita. Tetapi saudara yang terkasih,
Jika kita setia melakukannya, maka nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan ilustrasi tadi ya, dengan renungan singkat tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata nyambung ya, bahwa karakteristik ilahi itu ya ada digambarkan dari lilin kecil tadi. Mau berkorban, mau memberi apa yang dia miliki sampai habis-habisan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pagi ini, saudara yang terkasih. Yang pertama adalah memberi tak harap kembali. Yang kedua, saudara, dalam tekanan tetap menjadi berkat. Dan yang ketiga, kita kecil, kita lemah. Ya, yang pertama tadi memberi tak harap kembali, yang kedua dalam tekanan tetap jadi berkat, dan yang ketiga kita kecil, kita lemah. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama adalah memberi tidak harap kembali. Ini perbuatan yang tidak mudah. Ya, orang selalu ya pengennya kan gitu, oh aku memberi sesuatu ke orang lain, satu saat aku menerima balasan. Aku memberi, menolong orang lain, satu kali aku memberi, menerima balasan. Tetapi pagi ini saudara yang terkasih, saya memberi beberapa tadi ya. Satu yang pertama memberi tak harap kembali. Itu tidak mudah. Saudara yang terkasih mungkin bertanya-tanya gitu ya, apa bisa gitu ya. Sekarang itu kan banyak orang lebih egois ya, yang penting aku, yang penting aku kaya, yang penting aku mobil mewah, yang penting apa. Tidak pernah mikir gitu ya, peduli amat ya orang lain. Tapi pagi ini saya ingin sampaikan bahwa ayo kita belajar memberi tanpa harap kembali, memberi tidak harap kembali. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, Pak Usia apa bisa, Pak Supri apa bisa, yang lain apa bisa? Saya belajar, saudara. Saya belajar itu. Dan puji Tuhan karena karunia Tuhan ya, rasanya orang memberi itu tidak mudah, tetapi saya mempunyai hati yang bisa memberi. Pasti ada sebabnya ya. Karena latar belakang masa lalu saya ya, seperti yang berpuluh-puluh kali mungkin bosan mendengarnya ya, bahwa saya ini miskin berkepanjangan dulunya. Saya ini tidak mampu, tidak bisa, ya merasa tidak bisa apa-apa. Dan pertolongan Tuhan ya, sehingga sekarang bisa seperti ini. Ya Tuhan tolong, dengan kesabaran Tuhan, dengan bimbingan Tuhan ya. Kalau orang mungkin berhasil dengan 5-10 tahun gitu, kalau saya puluhan tahun. Tapi Tuhan dengan sabar, dengan apa membentuk saya. Saudara yang terkasih, memberi tanpa pamrih itu rasanya sulit. Tetapi pagi ini saya ingin sampaikan, lakukan itu. Saya kalau melihat ada orang yang berhasil, dulu misalnya saya pernah memberi bantuan gitu ya, luar biasa sukacita saya, melebihi segalanya, ya, melebihi yang lain. Saya merasakan, aduh puji Tuhan, aku pernah nolong itu dan orang itu berhasil. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga bisa berhasil karena pasti pertolongan Tuhan dan juga pertolongan teman-teman. Saya ingat saudara yang terkasih, waktu tahun 92 mendirikan kantor sendiri itu, kantor konsultan pajak. Tahun kedua mendirikan itu, saudara yang terkasih, ditolong teman saya. Saya dikenalkan PT Bitratek gitu ya, PT Bitratek yang di Pedurungan itu. Konsultan saya itu kan konsultan masih kecil ya, belum pengalaman, masih belum bisa apa-apa. Oleh teman saya dikenalkan PT Bitratek ya, perusahaan internasional, perusahaan besar. Saya tidak pernah lupa pertolongan teman saya.
Waktu saya ketemu presiden direkturnya ya, karena saya bahasa Inggrisnya kan jelek ya, enggak bisa lancar gitu, ditanya, "You know PPH?" Yes mister, hanya begitu aja. Dan dari situ saudara yang terkasih, kantor saya bisa berkembang dengan baik. Ya karena pengalaman pegang perusahaan besar itu akhirnya kantor saya terangkat. Saudara yang terkasih, kita butuh teman. Kita butuh uluran tangan teman. Waktu saya susah-susahnya dulu, saudara yang terkasih, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, merasa tidak punya apa-apa, sering saya marah. Kenapa ya koncoku ora nulung aku? Kenapa bos-bos yang sugih-sugih tidak nolong saya? Kadang-kadang juga bisa nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan aku begini? Dan semua itu saudara yang terkasih harus saya alami supaya saya melihat perbuatan besar Tuhan. Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu maha besar. Tuhan bisa mengubahkan, Tuhan mampu mengubahkan. Ya sukacita saya luar biasa kalau ada karyawan saya gitu ya, seorang muslim begini, "Pak Pri, terima kasih Pak Pri. Aku bekerja di sini, saya sudah bisa daftar haji. Walaupun antri 25 tahun. Saudara yang terkasih, menjadi berkat buat orang lain itu indah luar biasa. Indah luar biasa. Yang pertama tadi ya, memberi tanpa harap kembali. Ya, memberi tanpa harap kembali. Saudara yang terkasih, gereja ini juga bisa jadi karena ada yang mau memberi. Ya, saya cerita sedikit aja waktu Pak Usia sampaikan ke saya, "Pak Pri, yang penting bangunan lama, bangunan baru nyambung gitu. Wis pokoknya sak dadine." Karena keterbatasan dana. Apa yang terjadi saudara yang terkasih? Gereja bisa seperti ini. Ya, saya bersyukur ya pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dulu kalau saya berdoa saudara yang terkasih, "Tuhan jangan panggil saya pengen menjadikan rumah Tuhan." Ya sekarang kalau beribadah di tempat ini saya melihat gitu ya, aduh Tuhan terima kasih gereja ini bagus. Tuhan mari kita mari saudara yang terkasih kita belajar memberi, tolong yang orang lemah. Dan menolong orang lemah itu firman Tuhan katakan ya di Matius 25 ayat 40, tolong Mas Harto bacakan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, memberi orang, menolong orang yang paling hina itu firman Tuhan katakan, "Engkau melakukan itu untuk aku," firman Tuhan. Saudara yang terkasih, betapa luar biasanya ya kalau kita bisa menyukakan hati Tuhan, ya memberi untuk Tuhan. Ya Tuhan sangat disukacitakan. Ya walaupun Tuhan itu tidak kekurangan, tidak apa ya, tetapi sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan akan berkati kita dengan berlimpah. Banyak firman Tuhan ya yang kalau dikatakan bahwa memberi itu dengan sukacita mendatangkan berkat. Ya orang yang menabur banyak gitu ya tidak menjadi miskin, tetapi orang yang berhemat mati-matian kekurangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk memberi, menolong orang, memberi orang yang paling kecil, paling hina. Dan ingat bahwa semua itu ya Tuhan katakan, itu engkau lakukan untuk aku.
Yang lalu saya baca di share di grup gitu ya, WA, katakan, kamu kalau dengan pedagang kecil jangan nyang-nyangan ya, jangan tawar-menawar. Sudah kita beli aja. Siapa tahu bahwa ibu yang menerima keuntungan itu harus memberi makan anaknya yang mungkin di rumah kelaparan. Ya, yang kadang-kadang juga menyekolahkan anak enggak bisa ya, bahwa keuntungannya itu untuk hal yang sangat penting itu. Yang pertama tadi ya, yuk belajar memberi tanpa harap kembali. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dalam tekanan tetap jadi berkat. Seperti lilin itu ya. Lilin itu kan gitu, kepanasan, dibakar habis, tetapi tetap menjadi berkat ya, memberi penerangan orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu terkasih, ada satu contoh yang luar biasa dan sampai sekarang itu kalau saya sedang menghadapi musibah, menghadapi apa, pengen nyontoh ya, Ayub itu. Waktu hartanya habis, anaknya habis, ternaknya habis, semua habis, dia katakan waktu istrinya gitu, hujat Tuhanmu ya, jangan nyembah Tuhanmu lagi. Dia katakan, kamu perempuan gila. Mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang buruk. Ini tidak mudah, saudara yang terkasih, ya, menerima yang buruk itu tidak mudah. Waktu saya membuat persiapan khotbah ini ya, biasa saya persiapkan panjang gitu. Musibah terjadi pada diri saya. Tanggal 7 Februari yang lalu, saya jatuh di depan kamar mandi ya, saudara yang terkasih. Jatuhnya parah sekali. Ya, saya terbentur ya, seperti ini ya, lingiran gitu. Sini saya, sekeras-kerasnya. Waktu saya di lantai itu, saudara yang terkasih, saya ingat beberapa kejadian seperti itu. Isinya kan gitu, ada orang yang mati karena itu, ada orang yang buta karena itu, ada orang yang lumpuh karena itu. Ya, sudah menghantui saya. Terus pelan-pelan saudara, ya, saya jatuh di depan istri saya lihat kerasnya luar biasa, sakitnya setengah mati. Sampai rasanya kalau digambarkan, kalau istilah Jawa itu kan gitu ya, sampai embun-embunan, tidak tahan sakitnya. Pelan-pelan saudara yang terkasih, puji Tuhan, saya bisa bangun sendiri. Saya merasakan itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya cerita ke teman, ada bos gitu ya, Pak, saya kemarin jatuh. Pak Pri, saya pernah mengalami seperti Bapak, 2 bulan jalan pakai krek katanya. Dan puji Tuhan, saya tetap bisa jalan, bisa ya, nyopir pun masih bisa. Tetapi saudara yang terkasih, sakitnya luar biasa. Saya sampai omong dengan nyonya, wes pokoknya aku njaluk obat penghilang nyeri. Karena sakitnya tidak ketulungan, saudara. Tapi bisa ya, dalam ini sudah berjalan 3 minggu ya. Jadi kejadiannya Minggu tanggal 7, sekarang tanggal 28, saya sudah segar bugar. Ya, masih ada sakit di sini sedikit. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga belajar seperti Ayub tadi ya. Mau menerima yang buruk. Ya, jadi tidak hanya mau menerima yang baik, tetapi mau menerima yang buruk. Dalam kehidupan saya, saudara yang terkasih, saya mendapat berkat itu bukan dari orang kaya-kaya yang saya layani ya, sebagai konsultan pajak kan ketemunya kan bos besar gitu. Berkat saya terima tidak dari mereka. Tapi saya mendapat berkat itu justru dari orang-orang yang sederhana. Orang sederhana, orang miskin, orang yang kekurangan ya begitu. Tetap setia, tetap tekun gitu. Ada jemaat yang dulu rasanya Tuhan orangnya tidak punya gitu kok
aku malu gitu ya, karena perpuluhannya taat gitu. Itu yang menjadi berkat buat saya. Jadi bukan orang kaya-kaya yang uangnya ratusan miliar yang apa itu, buat saya enggak. Justru orang-orang sederhana itu yang membuat saya diberkati, dan saya bisa mencontoh kesetiaannya, kebaikannya, menghadapi tekanan tetap kuat, tetap baik, itu enggak mudah, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kita ya seperti ya judul tadi, yang kedua, dalam tekanan tetap jadi berkat. Ya, saya bisa melayani pagi ini juga pertolongan Tuhan. Ya, saya tidak cerita ke jemaat supaya tidak nanti datang bergerombol gitu, tidak baik. Ya, tetapi kesakitan saya. Sakit luar biasa. Puji Tuhan, sekarang sehat. Tuhan tolong. Yang ketiga, saudara yang terkasih, kita kecil, kita lemah. Itu perlu disadari. Jangan merasa aku kuat, aku hebat, aku pengalaman ya, seperti saya ini pekerjaan sudah ya, saya bekerja pembukuan accounting itu sudah 40 tahun, saudara. Mulai tahun 81 sampai sekarang. Persis 40 tahun. Saya merasa lemah, saya merasa kurang, saya merasa harus banyak belajar. Kita kecil, kita lemah, kita ya kalau misalnya ya saudara melihat ya keberhasilan, bisa, hebat dan sebagainya. Firman Tuhan katakan ya, tolong baca Pak Narto, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan, semuanya dari Dia, oleh Dia, bagi Dia segala kemuliaan. Proses yang ya saudara lalui, seperti yang saya lalui, harus lewat tidak berdaya, ketakutan, merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, ditinggalkan teman, ditinggalkan siapa. Tetapi firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ibu kadang-kadang yang melahirkan kamu bisa meninggalkan kamu, ya. Tetapi Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak. Di masa pandemi ini, saudara yang terkasih, menakutkan sekali. Saya sebagai konsultan pajak juga sama, saudara. Karyawan saya 50 ya di Semarang gitu ya, terus harus bekerja tiap hari. Saya tidak bisa seperti Pak Osea gitu ya, atau teman-teman yang berusia tua gitu ya, banyak di rumah gitu. Saya harus kumpul karyawan, saya harus kadang-kadang temui pelanggan, saya dipanggil sana, dipanggil sini. Takut, saudara. Nanti ada satu kantor konsultan pajak, karyawannya kira-kira 10, 8 terpapar corona. Beberapa hari yang lalu, teman Bu Supri meninggal dunia karena corona. Ada 2 pelanggan saya meninggal karena corona. Takut, saudara. Tetapi saya merasa aman bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, saya merasa aman. Dan puji Tuhan, saya sehat, saya baik, juga ekonomi kantor saya juga baik. Ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, biarlah kita muliakan Dia. Hidup kita muliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan pujikan, jadikan aku indah.
datang ya Bapa dalam kerinduan, mengenang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dalam hidupku ada ku berharap kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, mengenang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Dalam hidupku ada ku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Di dalam hidupku ada ku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, jadikan kami indah, Tuhan. Jadikan kami setia. Dan kami selalu diingatkan, Tuhan, bahwa semua bisa, semua ada, semua baik, Tuhan, semua karena Engkau yang melakukan buat kami. Sungguh anugerah-Mu besar buat kami. Kami semua, Tuhan, sehat, kami semua baik, kami semua tetap bisa makan, bisa hidup layak, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi ini. Berkat-Mu berlimpah, apa yang diusahakan Engkau buat berhasil dan menjadikan kami juga berkat buat orang lain. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Firman Tuhan Minggu 7 Maret 2021 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Idityono. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mengingat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan seperti flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransferkan melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar melalui pintu utama dimulai dari deret pertama hingga selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan pada Bapak Pendeta. Ibu, kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri. Bapak Surgawi, kami bersyukur Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Pagi ini Tuhan, kami boleh belajar lewat firman-Mu betapa ajaib Engkau Tuhan Allah yang memberi kami kekuatan untuk bisa memberi, untuk seperti lilin kecil rela berkorban menerangi sekelilingnya. Tuhan, kami tahu pasti ketika Roh Allah ada di dalam kami, itu dapat kami lakukan. Dan Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Engkau mengatakan berilah, maka kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Tuhan, beri kami yang terbaik untuk dapat memberi, untuk dapat menjadi lilin kecil di tengah gelapnya dunia ini, supaya terang Allah nampak di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati ya Tuhan hamba-Mu Pak Supri yang sudah membagikan berkat firman Tuhan pagi hari ini buat kami. Kami berjemaat tidak terlalu banyak, tetapi yang kecil ini Tuhan boleh menjadi lilin-lilin di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sehingga di tengah-tengah lingkungan kami beribadah, kanan, kiri, muka, belakang, semua diberkati Tuhan dengan kehadiran kami. Dan nama Engkau semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Pagi ini Tuhan yang datang dengan segala kelemahan, yang putus asa, yang tidak ada harapan lagi Tuhan. Karena di musim pandemi yang sangat berat, Engkau buka jalan Bapa. Kami sangat yakin dan percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dan Engkau selalu membuka jalan. Proteksi Tuhan hidup kami dengan Tuhan kuasa Allah. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terpapar virus corona. Dan nama Tuhan ditinggikan. Firman-Mu mengatakan Tuhan segala sesuatu ada waktunya. Dan kami sangat yakin dan percaya ada waktu untuk corona berhenti. Dan itulah kemuliaan Allah dinyatakan. Berkati Tuhan suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air. Bahkan Tuhan di seluruh mancanegara kami terus bersyafaat Tuhan. Kiranya kuasa Allah akan Tuhan melenyapkan virus corona. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang meninggal semakin sedikit. Dan akhirnya Tuhan, pandemi ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk vaksin yang sudah mulai beredar. Dan kami percaya Engkau mempunyai rencana yang baik untuk ke depan. Indonesia penuh dengan kemuliaan dan nama Tuhan ditinggikan di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu tetap melawat menyertai kami. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, ditebus dalam dimensi waktu tanpa batas, mewarisi kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada,
segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin.